Nah, di sini kita akan bahas soal tata koordinat. Nah, di soal pertama, aku bacakan ya soalnya. Seorang pengamat di Semarang, lintangnya itu minus 7 derajat, mengamati bintang dengan azimut 178 derajat, 30 menit busur, dan altitudenya 39 derajat, 51 detik busur. Pada pukul 21 local time, 22 November 2020, LST-nya itu 1 jam 30 menit, berapakah RA dan deklinasi bintang? Nah, sebenarnya ini pakai rumus yang udah tadi aku jelasin. Ini dia. Nah, ini rumus yang tadi aku jelasin di awal. Makanya kenapa aku suruh kalian buat hafal ini rumus ini. Dan sebenarnya ini kayak diubah gitu. Jadi kan tadi kan kalau cos 90 minus deklinasi, dia jadi sin deklinasi. Tuh, cos jadi sin jadi cos. Terus ini kalau cos 360, dia tetap cos gitu. Terus tinggal dimasukin aja. Nah, pas sudah dimasukin informasi yang ini, dapatlah deklinasinya segini. Oke, ketika dapat deklinasi, kita masukin nih ke rumus ini. Nah, si rumus sin yang ini juga kita ubah nih. Nah, kalau sin 360 minus AZ, nah, AZ ini bisa diubah, kamu jadi alfa, theta, atau apapun. Pokoknya kalau dapat bentuk sin 360 min sesuatu, itu tuh jadi minus sin sesuatunya. Atau di sini kan sin 360 minus azimut, berarti sama dengan minus sin azimut. Ini tinggal dilihat yang lain ya. Ini kayak dari konsep trigonometri yang kalian pelajarin di sekolah, jadi makanya aku saranin kalian belajar lagi trigonometri. Nah, sebenarnya buat rumus yang harus dihafal, ini kan jadi ada dua ya, yang rumus asal sama rumus yang udah diubah. Nah, sebenarnya itu gimana kalian sih, enaknya gimana? Karena bakal sama aja, cuman kalau aku lebih prefer yang udah diubah ini. Karena pertama, dia lebih simple, dan lebih gak ribet saat kita ngitung di kalkulator, gitu. Nah, lalu setelah memasukkan informasi yang kita dapatkan HA-nya segini. Oke, clear dulu, kita lanjut. Kita tahu bahwa 1 jam itu 15 derajat. Ini dari mana? Kita tahu bahwa bumi mengelilingi matahari itu kita anggap satu putaran penuh 360 derajat selama 24 jam. Selama 24 jam. Tuh, 24 jam. Sorry, jelek ya. Ntar kalian ini tinggal dibagi aja, 360 bagi 24, pasti hasilnya itu bakalan 15 derajat. Makanya dapat 1 jam sama dengan 15 derajat. Nah, terus kan tadi HA dapatnya dalam derajat kan. Sedangkan kita itu mau memakai rumus ini nih. LST sama dengan RA tambah HA. Tadi kan kita belajar bahwa RA itu dia arah geraknya ke timur, sedangkan HA itu dihitungnya ke barat kan. Mereka saling berkebalikan dan menghasilkanlah LST atau local sidereal time gitu. Nah, si RA ini satuannya dia itu harus menit, detik, sama jam. Sedangkan si HA kan tadi kita dapetnya derajat, makanya kita ubah dulu nih HA ke menit, detik, jam. Dan pas kita ubah, ternyata hasilnya itu minus 8 menit, 29,19 second. Ini minus yang nggak apa-apa, dibawa aja gitu. Oke? Nah, dengan LST sekian dan HA sekian, kita masukin ke rumus LST sama dengan RA tambah HA, nanti didapat RA-nya segini deh. 1 jam, 38 menit, 30 second. Sebenarnya ini kalau misalnya udah 29,19, ya buletin aja, nggak apa-apa. Ngerti ya? Jadi aku harap kalian sambil ngitung-ngitung gitu sendiri, jangan cuma nonton videonya, tapi dicoba. Karena nanti kan waktu ujian, kalian juga bakal menghitung sendiri. Karena selain pemahaman konsep materi yang telah kalian dapatkan, kalian juga butuh apa istilahnya kayak
kalian juga butuh skill menggunakan kalkulator yang cepat dan tepat. Jadi butuh banget latihan buat hitung pakai kalkulator. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Kita baca dulu. Jadi di sini tuh ceritanya ada angkasa sedang berjalan-jalan melihat langit malam di lintang 60 derajat. Ini LU ya, karena dia positif, dia LU, lintang utara. Ternyata terdapat bintang dengan ketinggian 50 derajat. Ketinggian itu adalah altitude. Oke? Ini adalah altitude. Dan azimutnya 300 derajat. Angkasa penasaran dengan deklinasi dan sudut jam bintang tersebut. Bantulah angkasa untuk mengetahuinya. Jika pada saat itu pukul 21.00 LT dan diketahui RA bintang itu 4 jam 56 menit 33 detik, tentukan tanggal berapa angkasa sedang berjalan-jalan melihat langit malam. Nah, jadi yang ditanyain itu tadi adalah deklinasi, sudut jam, dan tanggal pengamatan. Nah, pertama, kita tentuin dulu nih deklinasinya. Nah, seperti biasa, si deklinasi ini pakai rumus yang tadi aku udah kasih. Nah, ini aku pakai rumus yang udah diubah ke sin, karena biar lebih mudah juga buat masukin ke kalkulator, dan angkanya buat lintang, altitude, sama azimut tinggal dimasukin aja. Oke, nanti dapatnya segini. Kalian bisa coba sendiri dan wajib coba. Jadi di pause dulu ini videonya. Kalian harus coba sendiri langsung sekarang. Jangan dinanti-nanti. Terus udah gitu kita nentuin HA pakai rumus yang ini lagi. Oke, tinggal masukin aja. Nanti dapat HA-nya segini. Terus ini bisa jadi jam karena ini nih, dibagi 15 derajat. Oke. Dibagi 15 derajat. Oke. Jadi 79 derajat 17 menit 3 detik itu dibagi 15 derajat hasilnya 5 jam 17 menit 8 detik. Nah, lalu kita menentukan tanggal pengamatan. Tadi kita dapat informasi RA-nya segini, HA-nya segini, lalu LST-nya sekian. Oke, LST biasa pakai rumus RA tambah HA, jadi didapat LST-nya segini. Dan dari soal LT-nya 21 jam. Oke, kan di soal itu 21.00, ya kita tulis aja 21 jam. Ini pakai ini simbol H di atasnya gitu. Oke. Nah, gimana biar tahu tanggalnya? Jadi awalnya cari LST pada jam 0 local time. Nah, awalnya itu kamu harus mengurangi LST dengan LT. LST-nya kan 10 jam 13 menit 41 detik. Dikurangi oleh LT. Makanya jadi seginilah yang minus 10 ini. Nah, yang harus diingat adalah ketika dapat hasil minus, selalu ditambah 24 jam. Nih, ada di sini juga. Karena minus, maka harus ditambah 24 jam. Maka didapatkanlah segini, ya. LST kurang LT-nya. Nah, di sini ada juga, udah aku jelasin secara tertulis. 13 jam, 13 menit, 41 detik adalah LST pada pukul 00.00 WMM atau LT. Oke? Nah, di sini kita tahu bahwa si 13 jam 13 menit 41 detik ini dekat dengan LST pada tanggal 21 Maret pukul 00 WMM. Tadi kan yang di slide sebelumnya, kita tahu bahwa LST di 21 Maret itu 12 jam, yang di 22 Juni 18 jam, di 23 September 0 jam kan, dan di 22 Desember itu 6 jam. Nah, kita pakai yang 21 Maret karena ya ini kan 13 jam, lebih dekat ke 12 jam gitu. Makanya kita pakai patokan 21 Maret. Aku clear dulu ya. Oke, ini aku clear dulu. Terus langkah selanjutnya adalah
Ini sebenarnya pakai logika aja sih. Ini kan berarti ketika di LST-nya 13 jam, sedangkan 21 Maret itu 12 jam, dan 22 Juni, patokan angka setelahnya itu dia 18 jam, berarti kan ketika LST-nya 13 jam itu dia logikanya lebih dari 21 Maret kan tanggalnya. Nah, makanya nih, pakai logika ini, 12 jam ditambah X sama dengan 13 jam, 13 menit, 41 detik. Nah, kenapa X? Jadi itu nandain bahwa berapa jam jarak dari 21 Maret biar jadi 13 jam gitu. Nah, ketika ini kan X-nya tinggal 13 jam kurangi 12 jam, jadilah 1 jam 13 menit 41 detik. Terus ini kita ubah ke menit ya. Gampang ya, tinggal ubah ke menit. Kan 1 jam 60 menit, dan second ke menit tinggal dibagi 60. Dapatnya 73,7 menit, dan kita buletin jadi 74 menit. Nah, ini aku jelasin juga. Dengan X adalah perbedaan waktu dari 21 Maret hingga tanggal yang dicari. Oke? Perbedaan waktu ini yang harus diingat-ingat. X itu adalah perbedaan waktu ya dari 21 Maret hingga tanggal yang dicari. Oke? Nah, selanjutnya, di sini kita cari berapa perbedaan harinya. Nah, perbedaan hari ini kita simbolkan dengan delta H. Jadi rumusnya itu perbedaan hari atau delta H dikali 4 sama dengan X tadi. Si X tadi ya. Sama dengan X-nya. No. Berarti kan delta H-nya tinggal 74 dibagi 4, dapatnya 18,5. Terus kita bulatkan menjadi 19 hari. Gitu. Terus Kak, kenapa harus dikaliin 4? Ya, sebenarnya sama kayak tadi kan 1 jam sama dengan 15 derajat. Nah, 15 derajat. Terus kita bagi nih, 1 derajat berapa ya? 1 derajat berapa ya? 1 derajat kan berarti jadi 1/15 kan? 1/15. Nah, 1/15 jam. Biar enak angkanya, coba kaliin, ubah jadi menit. Jadi berapa? 4 menit. Oke? 4 menit. Gitu. Jadi 1 derajat itu 4 menit. Makanya di sini harus dibagi 4 si 74 menitnya. Gitu biar dapat perbedaan harinya. Kan? Oke? Nah, maka tanggal pengamatan adalah, aku hapus dulu biar jelas. Maka tanggal pengamatan adalah 21 Maret ditambah 19 hari. Ya, 9 April. Ini tinggal dihitung biasa aja ya, pasti kalian juga udah bisa. Oke? Kalau misalnya masih belum paham dan belum ngeh, bisa diulang-ulang lagi videonya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya adalah, salah satu bintang di langit memiliki deklinasi minus 50 derajat. Pada lintang berapakah bintang ini tidak akan pernah terbenam? Nah, solusinya adalah kita harus ingat bahwa jarak bintang dari ekuator langit adalah deklinasinya. Bentar, saya besarkan. Nih, jarak bintang dari ekuator langit adalah deklinasinya. Oke, ingat ya. Deklinasinya. Oke. Nih, ini kan ekuator langit nih. Ini kan ekuator langit. Nah, terus tadi katanya deklinasinya itu, nah aku ganti, deklinasinya itu katanya tadi minus 50 derajat. Minus 50 derajat. Berarti kalau misalnya deklinasinya minus, berarti deklinasi ini diukur ke arah
kutub langit selatan. Betul banget. Berarti jarak dari ekuator langit ke KLS nih, situ. Oke? Sebesar minus 50 derajat. Gitu. Nah, batasnya harus ingat sampai lingkaran horizon juga ya. Harus ingat batasnya sampai lingkaran horizon. Karena merupakan bidang batas kita. Maksudnya bidang batas kita dapat melihat benda langit tersebut atau tidak. Nah, terus buat lintang minimumnya, saya hapus dulu. Buat lintang minimumnya, ya udah berarti kan di sini kita lihat nih, kalau misalnya deklinasi bintangnya 50 minus 50 derajat, berarti lintang minimumnya kan tinggal di sini. Jarak dari horizon ke KLS sebesar minus 40 derajat. Gitu. Di sini bisa dilihat nih gerak harian bintangnya. Nih. Dia kan tuh, dia naik terus ke bawah, tapi dia nggak terbenam. Kita masih bisa lihat dia gitu, walaupun dia tepat di horizon. Jadi dia nggak pernah ada di bawah horizon, atau bisa dikatakan dia tidak akan pernah terbenam. Nah, buat rumusnya, itu ada nih, ada ini buat yang deklinasi negatif, terus ini buat lintang negatif, sama aja. Kebalikannya buat deklinasi positif, dan ini buat lintang positif. Jadi nanti kalau dapat soal yang kayak gini, kamu boleh langsung gambar seperti ini. Atau hafalkan rumusnya yang ini. Oke? Nah, kalau lebih bagusnya yang mana, Kak? Kalau misalnya di soal esai ada soal kayak gini, ya usahakan dua-duanya. Kamu pakai rumus juga buat memastikan, dan gambar juga, biar dapat poin yang lebih besar. Seperti itu. Sepertinya kita sampai di sini dulu. Tadi kita sudah bahas sampai 3 soal, dan menurut saya soal-soal tersebut kayak udah mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian yang diajukan dalam G-form, dan juga soal-soal yang sering keluar nih di KSP, bahkan di KSN. Itu semoga bermanfaat, tetap semangat. Kalau misalnya masih belum ngerti, kerjain lagi sendiri, lalu cari latihan-latihan soal yang lain, soal yang mirip cuman beda angka. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mengenai video ini, atau ada soal-soal lain yang dibingungkan, boleh astronomi, geologi, OSE, atau meteorologi, boleh langsung tanya aku aja. Langsung di Telegram boleh di WhatsApp, DM, atau boleh juga di Line kalau misalnya kalian punya ID Line aku. Feel free ya teman-teman, tetap semangat!